Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Suputra. Pemirsa, penarikan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan terus berlanjut sementara Taliban gencar melakukan serangan. Pimpinan AS dan Afghanistan dijadwalkan bertemu untuk mengusahakan perundingan damai dengan Taliban. Dengar dari kejauhan, seiring penguasaan kelompok Taliban atas Provinsi Kunduz di utara Afghanistan dekat perbatasan Tajikistan. Sedikitnya 60 distrik dikuasai Taliban yang bergerak maju mendekati tenggat penarikan pasukan Amerika pada 11 September. Pergerakan ini jadi bahasan di Dewan Keamanan PBB. Most districts that have been taken surround provincial capitals, suggesting that the Taliban are positioning themselves to try and take these capitals once foreign forces are fully withdrawn. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Wakil Presiden pertama Afghanistan Amarullah Saleh menyebut kepercayaan diri Taliban meningkat bersamaan dengan penarikan pasukan AS. Well, they have this fake conviction that they have defeated the foreigners and it's a matter of defeating the Afghan forces. Perang di Afghanistan selama hampir 20 tahun ini adalah perang terlama Amerika Serikat di luar negeri. Sedikitnya separuh dari total 3.500 pasukan Amerika Serikat beserta peralatannya sudah ditarik dari Afghanistan. Selain penarikan pasukan, ribuan kontraktor pertahanan yang jadi tumpuan untuk perbaikan dan perawatan alutsista pemerintah Afghanistan juga akan ditarik. Kini, AS berharap untuk bisa membawa Taliban ke meja perdamaian. How we can work together to ensure that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorist groups who pose a threat to the U.S. homeland. How we can work together to continue to implement the humanitarian assistance, other assistance. Jumat mendatang, Presiden AS Joe Biden dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah. Sebuah pertemuan simbolis yang mungkin bisa berdampak luas, menurut mantan Duta Besar AS untuk Afghanistan. It is important that both Dr. Abdullah and President Ghani are coming together. I think this is a very important and visible sign of unity that is very much needed in Kabul. Pemerintah AS berkomitmen untuk memberikan $266 juta dalam bentuk bantuan kemanusiaan baru. Data PBB mencatat 18 juta dari 38 juta warga Afghanistan dalam kondisi kekurangan dan sekitar 5 juta berstatus pengungsi. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.